Pertanyaannya terus apa yang harus kita makan supaya badan itu bisa melakukan proses yang sudah ya, atau mungkin yang sudah siapkan, disetting sama Allah, apa yang harus kita makan? Maka jawabannya kalau saya mungkin jelaskan di sini, yang pertama adalah serat ya, serat. Maka perbanyaklah mengkonsumsi serat. Oh dokter, saya kan makan es campur. Masalahnya entar dulu. Es campur kita makan itu sekalian kan banyak gulanya ya. Es campur kita makan itu banyak gulanya. Contohnya dari sirup-sirupan itu, atau mungkin apa namanya, kental manis, apa susu kental manis itu kan gula semua isinya tuh ya. Makanya kalau Anda mau bikin es campur, nah bikin es campur versinya saya. Oh gimana caranya dok? Gampang. Anda ambil air kelapa, nggak usah kelapa muda, kelapa tua juga keren. Kelapa tua itu air isotonik terbaik. Mau kelapa tua, mau kelapa muda, itu air isotonik, air isokinetik terbaik yang Allah ciptakan, dan tidak bisa dibandingkan dengan air isotonik manapun di supermarket, nggak bisa. Itu air kelapa, baik tua dan muda. Yang pertama. Tua deh biar gampang kan, biar gampang ya. Nanti itu dia punya air itu Anda ambil ya, ambil airnya, lalu ambil sebagian aja, mungkin seperempat atau ya sedikit aja kelapa itu Anda potong-potong misalnya ya, untuk jadi masuk ke dalam air kelapa tadi. Lalu tambahkan di situ, Anda bisa tambahkan di situ seperti kolang-kaling, lidah buaya, rumput laut ya, beberapa jenis buah, dan tambahkan madu. Itu sudah jadi campur. Karena nggak pakai es, maka saya nyebutnya campur saja. Nah, gitu ya, jelas ya. Itu sudah sangat apalagi Anda tambahkan beberapa jenis protein di situ, seperti boleh pakai alpukat ya, Anda tambah alpukat itu sudah jadi, itu serat semua itu ya. Tambah beberapa jenis buah-buahan ya, kayak nanas ya, termasuk nanas itu salah satu sumber enzim yang sangat besar yang ada pada nanas itu terletak pada bonggolnya ya, jadi Anda makan bonggolnya. Lalu daging nanas ini diapain? Dimakan juga, tapi yang tinggi itu bonggolnya. Jadi itu salah satu contohnya serat ya. Termasuk juga sayur-sayuran ya, Anda mulai banyak konsumsi sayur-sayuran di Ramadan ini supaya sistem itu bisa kembali tersetting ulang. Percayalah, kalau Anda kerjakan ini, nanti lihat penyakit itu hilang dengan sendirinya ya. Itu yang pertama, serat. Jadi sumber serat itu dari mana? Sayur, buah, beberapa jenis lemak-lemak yang sehat ya, seperti zaitun, VCO, itu sumber-sumber serat itu. Ya, jadi masukkan itu dalam daftar menu Anda tiap hari. Yang ini kalau mungkin saya kelompokkan, ini kita sebutnya sebagai prebiotik serat. Ya, seperti itu, prebiotik. Nah, itu poin yang pertama. Lalu yang poin kedua, bagaimana caranya untuk meningkatkan aktivitas bakteri yang ada pada pencernaan kita. Nah, salah satu yang biasa saya sarankan adalah Anda mengkonsumsi semua produk-produk yang menggunakan atau berbasiskan fermentasi. Ya, fermentasi. Jadi fermentasi itu, fermentasi tahu lah ya, tempe, seperti itu kan, tape. Jadi tape itu bagus sebenarnya, karena kan dia fermentasi kan. Ya, jadi kalau nanti campur es tadi, campur nggak pakai es tadi itu kita tambahkan tape, itu bagus, atau tambahkan ketan itu bagus ya, tambahkan madu juga sebagai pemadisnya, itu masya Allah luar biasa. Ya, itu sudah saya share di YouTube saya, sehingga saya itu juga ada penjelasan tentang itu ya, tentang bagaimana kita mengubah pola makan kita sehingga Ramadan ini berbeda dengan Ramadan atau dengan 11 bulan yang lain, khususnya dalam urusan makanan. Sebab apa? Di sini kita akan melatih. Ya, kita melatih supaya nanti di 11 bulan kan judulnya kan setan kan dibelenggu di bulan ini. Setan dibelenggu di bulan ini. Jadi kita sudah 1 bulan, kalau benar-benar kita melaksanakan itu, Bapak Ibu sekalian, pedoman bagaimana puasa yang baik itu, maka kita sudah setan sudah tertinggal jauh dari kita selama 1 bulan. Jangan lagi setan tuh ngikutin kita, dampingi kita terus-menerus. Ya, seperti itu ya. Baik, yang kedua adalah yang berkaitan dengan fermentasi tadi. Jadi makanan-makanan fermentasi itu kalau Anda mulai masukkan dalam daftar menu Anda tiap hari, itu masya Allah luar biasa bagus. Kalau dokter sendiri makannya apa? Kalau mungkin sahur atau buka itu pasti ada cairan probiotik yang saya minum tiap hari ya, pasti ada. Ya, saya campurkan dengan air, campurkan madu, campurkan probiotik, itu saya minum tuh. Itu kalau Anda baca penelitian tentang probiotik, mulai dari kecerdasan, mulai dari otak, jantung, semuanya diperbaiki, salah satunya efek dari bakteri tadi. Bakteri-bakteri yang ada pada cairan probiotik tadi. Contohnya apa? Paling gampang cuka. Cuka apel itu probiotik. Bukan probiotik, tapi dia termasuk cairan fermentasi lah, juga sangat baik juga untuk mencegah terjadinya peningkatan kadar gula darah setelah mengkonsumsi produk yang tinggi gula. Ya. Apa contohnya produk probiotik atau fermentasi ini? Ya, tempe, tape ketan, kemudian kalau orang Korea kan kimchi, atau mungkin Indonesia mungkin tauco, miso kalau Jepang, ya, atau mungkin roti-roti yang dibuat dengan cara fermentasi menggunakan bakteri seperti sourdough, itu juga sangat baik. Ya, itu masukin. Jadi ada probiotiknya, ada prebiotiknya. Ya, termasuk beberapa
yang beberapa waktu belakangan ini saya lagi coba trial, sudah agak lama sih makan, itu adalah bawang ya, bawang putih difermentasi. Ternyata kalau kita, atau saya baca sih dalam beberapa penelitian dan tulisan para ilmuwan itu, mereka menyebutkan ternyata semua produk yang fermentasi itu meningkatkan semua aktivitas bukan aktivitas, semua kandungan nutrisi yang ada pada produk yang difermentasi. Contoh mungkin kalau kita bicara tempe itu kan asalnya dari kedelai. Jadi dalam tempe itu ada natrium, ada kalium, ada kalsium, magnesium. Semuanya ketika diubah menjadi tempe, setelah berubah jadi dari kedelai ke tempe, itu meningkat semua. Itu udah dahsyatnya bakteri itu. Ya. Jadi kalau kita bicara bakteri ini, sebenarnya mereka, kalau bakteri-bakteri baik ini, nanti mereka kalau ketemu dengan makhluk-makhluk jahat yang masuk, yang ada dalam tubuh kita, seperti sel kanker, mereka akan mendakwahin. Jadi sel kanker didakwahin sama bakteri tadi. Ya. Emang bisa begitu? Iya. Kalau Anda lihat secara mikroskopi, sebenarnya sel-sel kanker itu dengan adanya bakteri, itu dia di-encapsulated, jadi dibungkus sama dia. Kembalilah ke jalan yang benar, kata dia begitu. Jadi makanya Masya Allah ya, tubuh kita ini kalau kita sering-sering berkomunikasi dengan mereka, dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang benar dan baik gitu kan, maka dia bisa melakukan tugasnya dengan baik pula. Jadi sayang banget kalau seandainya momen-momen Ramadan kayak begini sudah dapat keutamaan puasanya, makannya nggak benar, sayang banget, karena proses itu tidak akan bisa saya dikasih surat cinta soalnya, saya grogi dikit. Ya, tidak akan bisa berlaku, atau tidak akan bisa tidak akan bisa kita dapatkan manfaat yang optimal. Jadi puasa itu poinnya adalah tidak akan bisa memberikan efek secara optimal kalau makannya masih ngawur, itu aja lah. Ya baik, di waktu yang mungkin singkat ini mungkin saya cuma berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, dan pesan buat diri saya pribadi tentunya, pesan yang menjadi sebuah catatan penting buat kita semua, bahwa Allah sudah memberikan kita atau menghadirkan kita di bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat, penuh ampunan, penuh keistimewaan yang luar biasa. Jadi jangan sampai Ramadan ini tidak memberikan efek atau bekas dalam diri kita, dan jangan sampai bulan ini berlalu begitu saja, dan Nabi sudah menjelaskan itu dengan kata-kata celaka orang yang Ramadan berlalu tapi dia tidak diampuni. Maka kalaulah Ramadan tidak memberikan efek pada diri kita, atau menimbulkan kebaikan, atau memberikan semangat kebaikan untuk diri kita, maka di bulan apa lagi yang kita bisa merasakan keberkahan itu. Jadi mari kita tentunya optimalkan puasa Ramadan ini dengan menjaga tadi dua hal yang saya sampaikan tadi, tentang syarat ketentuan berlaku pada puasa itu secara ruhiyah, dan secara ketentuan secara jasadiah. Itu Anda pegang baik-baik, itu insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan selama Ramadan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kesehatan kita juga, mungkin yang tema kita hari ini adalah jika sehat tidak membuat kita semakin taat kepada Allah, maka mungkin sakit lebih baik untuk kita. Itu mungkin pesan saya. Dan Allah tidak menjadikan kita sebenarnya itu menjadi makhluk atau manusia ciptaannya sering-sering sakitan. Maka Allah memberikan perangkatnya kepada kita semua berupa syariat-syariat ini untuk menjadikan kita sehat lahir, sehat batin, sehat ruh kita, sehat iman kita, sehat hati kita, sehat jiwa kita. Sehingga jasadnya kita ini, tentara-tentara berupa anggota tubuh kita ini hanya mengikuti saja dari hati yang baik, atau qalbun salim, hati yang penuh dengan kedamaian. Itulah yang diinginkan Allah, sehingga nanti pada suatu hari kelak kita bertemu dengan Allah pun dalam keadaan yang baik, jasad yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah yang kita inginkan. Begitu mungkin Mas Khalid.